Semangat pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi edukasi terkait bahaya rokok dan juga manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya, Ibu-ibu kader? Ada yang belum, ada yang sudah mungkin ya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Puskesmas Lumukmas. Hari ini maksud dan tujuannya kami bersama tim dari kelompok pelatihan hari ini mau memberikan edukasi terkait dampak merokok pada kesehatan. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Apa yang dimaksud dengan rokok? Rokok ternyata ada beberapa jenis ya. Ada rokok dari tembakau, dan juga ada yang terbaru dari elektrik. Jadi ada dua, dari tembakau dan juga dari alat-alat elektrik. Lanjut, ini kandungan dalam satu batang rokok. Jadi zat-zat yang ada di dalam mulai dari tembakaunya itu sendiri sampai ke batang dari rokok itu sendiri ada bahan-bahan yang berbahaya. Sedangkan perokok itu sendiri ada dua golongan, yaitu ada perokok aktif dan pasif. Kita bahas dulu terkait perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma satu batang dalam sehari. Orang yang menghisap merokok kalau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walaupun tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. Ini ya untuk kategori perokok pasif. Adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok dari orang lain, atau orang yang berada di dalam satu ruangan yang tertutup dan di situ ada yang merokok. Itu yang disebut kategori perokok pasif. Nah, kita masuk ke bahaya dari dampak buruk dari perokok ya, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Ada banyak pengaruhnya, dampaknya mulai dari ada gangguan di mata, di pendengarannya, utamanya di bagian paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita bahas mengenai dampak-dampak dari perokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara berhenti merokok. Ternyata ada tipsnya di situ. Ini bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ada yang merokok enggak di rumah? Ada. Ada yang merokok ya? Ada. Ada yang merokok, ada yang enggak. Oke, begini ibu-ibu. Ketika nanti caranya untuk berhenti merokok, nanti bapaknya bisa dikasih tahu nih bagaimana caranya. Nanti ada beberapa tahap nih. Mulai pertama yang perlu dikuatkan ini niatnya dulu. Jadi setelah ada niat yang bulat, baru kita lanjutkan untuk komitmen lah intinya nanti ya yang mau berhenti. Terus minta bantuan atau kerabat dan keluarga. Ini maksudnya ada support dari keluarga untuk menguatkan niat tadi. Selanjutnya itu ada atur target waktu kapan mau berhenti merokok. Jadi mulai komitmen yang kuat, ada support dari keluarga dan lingkungan. Dan selanjutnya mencari kesibukan lain. Jadi banyak aktivitas yang akhirnya yang lebih germas, jadi lebih sehat. Jadi lupa dengan gaya hidup merokok tadi. Selanjutnya banyak minum air putih ya utamanya ya. Terus jauhi lingkungan yang banyak perokok ya. Dan yang paling penting harus tetap berpikir positif. Oke, lanjut. Ini ada cara dan langkah berhenti merokok, mulai dari pengurangan sampai berhenti total ya. Contoh
contoh di situ ada contohnya. Di hari pertama misalkan dalam 1 bulan bapak-bapak ibu-ibunya nih habis berapa nih, ada berapa batang atau berapa bungkus nih dalam 1 hari? 3 pak. Ada yang 3 pak. Mungkin yang sebelah sini bapaknya atau ibunya habis berapa batang? Mungkin ada yang 1 pak atau 10 batang. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan dari kebiasaan sebelumnya, pertama yang dikonsumsi 10 batang dulu. Habis itu diturunkan sampai 0 batang. Dari 10, 8 dikurangi ya perharinya sampai 0 batang dan berhenti dari merokok. Nah, kita masuk ke manfaat ketika sudah berhenti merokok dan menjauhi dari paparan asap rokok. Di minggu kedua sampai ke-6 itu fungsi silia dari saluran nafas paru sudah menjadi membaik, nafas pendek dan batuk-batuk sudah mulai berkurang. Itu minggu kedua sampai ke-6. 1 tahun ketika si perokok itu sudah berhenti dari paparan asap rokok dan tembakau, itu resiko penyakit jantung koroner sudah mulai menurun, cuma 50%-nya 1 tahun. Terus bertambahnya tahun, 5 tahun resiko stroke sudah menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Jadi manfaatnya ternyata butuh 5 tahun untuk mengembalikan resiko-resiko serangan stroke dan lain sebagainya untuk menstabilisasi fungsi paru yang optimal. Sedangkan butuh 10 tahun untuk menghindari resiko kanker paru, itu pun cuma 50%. Jadi kalau mau 100% berarti 20 tahun. Jadi butuh waktu lama. Jadi bisa dimulai sejak dini, betul. Nah, itu yang bisa kami paparkan. Ada pertanyaan terkait merokok? Atau sudah mulai punya niatan ya, bapak-bapak yang di rumah nanti mulai diajak untuk berhenti merokok dan biasakan hidup sehat. Jadi menerapkan kawasan tanpa rokok dimulai dari rumah. Oke, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan terkait edukasi kawasan tanpa rokok di UPT Puskesmas Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.